Puji Tuhan, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan fokus saya nggak menutupi teks ya. Oke, judul kita siang hari ini Stop NATO. Karis merasa suka NATO nggak ya? Kadang, tapi jarang ya. Waktu ada judul ini merasa nggak? Kok stop NATO? Kita kan bukan orang yang suka asal-asal ngomong gitu ya. Kok judulnya seperti menghakimi ya? Kok kita dikasih judul stop NATO? Apa kita orang-orang yang NATO gitu ya? Timbul pertanyaan. Dan dari bidang ibadah, selain memberi judul stop NATO, juga memberi topik firman untuk kita baca untuk menggali tentang stop NATO ini, yaitu dari Tesalonika, 2 Tesalonika 3, 1-15 sudah tayang di depan, jadi mari kita baca bersama-sama biar nggak ngantuk ya. Saya akan baca ayat-ayat yang ganjil dan saudara-saudara akan baca ayat-ayat yang genap. Saya mulai. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacara dan orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami usahakan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berusaha kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu beri kepada kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak akan beri orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi pernyataan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya dia menjadi malu. Tapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Puji Tuhan. Kalau kita membaca firman, tentu saja pertama-tama kita harus merenungkan ini apa gitu ya. Pertama-tama kita merenungkan dulu ini konteksnya apa ya. Ini ditulis ini karena ada apa ya. Bahkan sebelum itu kita berpikir ini yang nulis siapa ya. Siapa yang tahu nih yang nulis siapa? Kitab Tesalonika. Dulu kita punya koas namanya Tesalonika. Mungkin Eli tahu? Paulus. Gampang sekali sebetulnya pertanyaannya, karena hampir semua surat-surat yang perjanjian baru yang nulis itu Paulus. Pertanyaannya gampang sekali, ini nggak termasuk bahan ujian ya. Tujuan penulisan dari kitab Tesalonika ini, jemaat Tesalonika masih punya pemahaman yang salah mengenai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Mereka mengira hari itu sudah sangat dekat, sudah dekat mau kiamat gitu ya, sehingga sebagian dari mereka nggak mau kerja lagi. Dan juga mereka sedang dalam aniaya hebat, karena ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, turun Roh Kudus, terbentuk jemaat baru, pihak pemerintah Yerusalem masih menganggap mereka musuh, karena Tuhan Yesus kan
dihukum mati karena dianggap musuh. Jadi jemaat itu pun dikejar-kejar, dianiaya, dan salah seorang tokoh penganiaya jemaat ya Paulus itu ketika itu. Lalu kemudian dia ditangkap Tuhan ya, diubahkan. Nah, karena itu mereka dianiaya hebat. Walaupun kemudian kita lihat dalam sejarah, karena mereka dianiaya hebat, mereka melarikan diri ke banyak tempat. Karena itulah Injil tersebar dari Yerusalem, tersebar ke Asia, tersebar ke Eropa, tersebar ke Afrika, tersebar kemana-mana karena penganiayaan. Jadi semua itu masuk dalam rencana Tuhan. Nah, karena itu Paulus menulis surat ini untuk meluruskan kesalahpahaman tentang kiamat yang sudah begitu dekat mereka kira jadi sebagian tenaga kerja, dan menghibur mereka karena penganiayaan yang sedang mengancam mereka. Itu tujuan dari 2 Tesalonika ini. Dan kita membaca tadi satu perikop dari yang 2 Tesalonika. Nah, karena minggu lalu yang khotbah kan Pastor Rio ya. Saya dan Pastor Rio dari gereja yang sama, dan di gereja kami biasa khotbah itu 1 jam. Di sini kan hanya 30 menit, jadi paling sulit sebetulnya buat kami. Pastor Rio juga pernah bilang sulit ya kita mengatur supaya 30 menit selesai. Tapi kita berusaha ya, karena ini ayatnya banyak kan, 15 ayat. Kalau kita mau gali semua ini bisa 2 jam. Saya akan ambil poin-poin sedikit-sedikit saja supaya 30 menit tidak lewat dari waktu yang tersedia. Bagian pertama saya mau ambil dari ayat 1 yang berkata, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Berdoalah untuk kami supaya apa? Jadi Paulus minta didoakan. Kita sering minta didoakan. Tadi aja waktu saya visit, pasien pun sering minta didoakan sama saya. Doakan ya dok, sering pasien ngomong begitu. Kok sering minta didoakan sama saya? Doakan ya dok. Doakan untuk apa? Kalau kamu minta didoakan, kamu minta doa untuk apa? Saya mau ujian, doakan saya. Saya lagi sakit, doakan saya. Saya mau melakukan perjalanan, doakan saya. Semua doa yang kita minta ditujukan pada saya. Tapi sedangkan Paulus bilang doa untuk apa? Supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Itu doa yang Tuhan mau. Doa agar firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Saya mau ajak kita. Saya nggak tahu berapa banyak dari kita. Di sini yang murni karyawan sebetulnya 3 orang ya. Yang lain kosong ya. Iya. Dokter Gini tadi ada? Ada rapat. Oh iya, memang. Saya juga nanti jam 1 ada rapat, jam 2 ada rapat. Yang murni karyawan kita bertiga ya. Berapa orang dari karyawan? Kalau koas kan memang hanya sebentar lewat. Berapa orang dari kita yang rutin berdoa untuk kemajuan firman di rumah sakit ini? Di rumah sakit ini. Mari kita berdoa sungguh-sungguh, memasukkan dalam pokok doa kita supaya pekerjaan Tuhan di rumah sakit ini terus dipimpin oleh Roh, supaya firman Tuhan dimuliakan, supaya firman Tuhan disampaikan lebih lagi dan nama Tuhan besar di rumah sakit ini. Itu pokok doa yang kita mau. Kedua, di ayat 3 dikatakan Tuhan adalah setia, Ia menguatkan hatimu dan memelihara kamu. Ini terkait dengan situasi masyarakat jemaat baru yang sedang diancam oleh penganiayaan. Jadi Paulus mau menguatkan mereka. Bahkan Yohanes saya mengajarkan untuk kita memahami tulisan Ibrani. Ini kan sebetulnya dari bahasa Ibrani. Kita selalu merenungkan tuh dari ayat bawah ke ayat atas. Jadi kalau ada ayat 3 kita lihat dulu ayat 4-nya gitu ya. Sekarang saya ayat 4-nya. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Lakukan. Artinya apa? Syarat untuk Tuhan setia menguatkan kamu, memelihara kamu adalah lakukan dulu pesan Tuhan. Lakukan dulu pesan Tuhan. Jangan menuntut Tuhan. Tuhan katanya setia, kuatkan, melihara. Kok begini? Sudah lakukan pesan dulu. Apa pesan Tuhan yang harus dilakukan? Ini sebetulnya sangat relevan dengan lagu yang tadi. Pesan Tuhan itu apa? Seluruh isi buku. Buku yang pada kebanyakan orang Kristen ada di mana?
di laci. Dibukanya setahun berapa kali? 2 kali, Paskah dan Natal. Di dalam buku ini terisi seluruh pesan Tuhan. Dan untuk murid-murid saya semua kalian sudah pernah ketemu pribadi dengan saya, dan saya sudah bilang harus baca seluruh isi buku. Dan Paulus bilang, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Dia memastikan bahwa kita melakukan firman, karena firman itu yang menggerakkan kuasa Tuhan untuk menguatkan dan memelihara kita. Siapa yang gak punya masalah? Siapa yang gak punya masalah? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Gak mungkin orang gak punya masalah. Tetapi kekuatan dari Tuhan pasti akan kita dapatkan kalau kita menjadi pelaku firman. Poin kedua. Kita masuk poin ketiga. Poin ketiga ini sangat terkenal dari Tesalonika. Kalau nggak kerja jangan makan ya. Sebetulnya ini kan bukan cuma quote di Alkitab. Orang dunia pun kan begitu. Ya nggak kerja nggak makan gitu ya. Paulus mengatakan no work no eating, no work no food. Kalau nggak kerja jangan makan. Kita mungkin berpikir kita sih pasti kerja, orang kita, dan ini kan tempat kerja kita. Jadi kita yang ada di sini memang orang-orang yang kerja. Nah, ketika itu di pengajaran Musa untuk Israel waktu baru masuk di tanah Kanaan, satu suku tidak mendapat pusaka. Suku apa itu? Suku Lewi. Kenapa nggak dapat pusaka? Kenapa suku Lewi nggak dikasih tanah pusaka? Jadi seluruh tanah Kanaan dibagi 11, suku Lewi nggak dibagi. Apakah karena suku Lewi dianaktirikan? Enggak, justru karena suku Lewi dipilih Tuhan untuk melayani Mesbah. Jadi suku Lewi itu bekerja di rumah Tuhan. Karena itu Tuhan Tuhan melalui Musa memberi aturan supaya 11 suku itu membiayai kehidupan suku Lewi. Makanya kalau kalian lihat yang namanya hamba Tuhan penuh waktu, itu dari mana biaya hidupnya? Dari jemaat. Nah karena itu ketika itu di mana-mana sudah ada pemahaman kalau hamba Tuhan nggak usah kerja, hidup dari pemberian jemaat. Paulus bilang begini, kami tidak lalai bekerja di antara kamu, ayat 8. Kami nggak makan roti orang dengan percuma. Kami berusaha dan berjerih payah siang malam. Paulus, walaupun dia berhak, karena dia kan ketika ini sudah menjadi hamba Tuhan full timer sebetulnya, dia berhak untuk mengklaim janji Tuhan. Tidak bekerja, Tuhan berikan, dia berhak. Tetapi dia bilang apa? Kami tetap berjerih payah siang malam. Profesi Paulus apa? Dia cari uang dengan cara apa? Saya tahu. Ya, benar. Paulus itu pembuat tenda. Dia tetap berprofesi karena dia nggak mau tergantung sama orang. Tadi kita sudah baca lebih lengkap ya di 15 ayat yang kita baca. Paulus bilang, aku sebetulnya bisa untuk nggak usah kerja, tapi aku tetap kerja karena aku nggak mau menyusahkan orang. Jadi dia saja yang adalah hamba Tuhan penuh waktu, yang melayani Tuhan dengan luar biasa, tetap kerja, tidak mau tergantung pada orang untuk pembiayaan hidupnya, apalagi kita. Itu apalagi kita yang jemaat Tesalonika yang ketika itu sebagian ada yang udah nggak mau kerja karena menyangka sebentar lagi kiamat. Maksudnya sih niatnya bukan karena malas kali ya. Sebentar lagi kiamat, enggak, itu tidak ada yang tahu kapan kiamat. Tidak ada yang tahu. Maka jangan ada rasa sudahlah ngapain lagi. Jangan ada rasa begitu ya. Tetap harus semangat, tetap harus bekerja sepenuh hati karena hanya Bapa yang tahu kapan masa. Kita tetap melakukan tugas kita di dunia. Kapan? Jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik, ayat 13. Jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik. Never tired of doing what is good. Ini sangat terkenal juga ini dari Tesalonika, quote ini. Jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik. Karena itu tema kita siang hari ini, don't be neto, stop neto. Berbuat, bukan ngomong ya. Kita kalau ngomong sesuatu yang baik kan hebat. Banyak orang pintar ngomong, tapi berbuat enggak. Banyak orang kalau ngajarin orang lain hebat, tapi berbuat enggak. Jangan jemu-jemu berbuat. Kata Paulus bukan berkata-kata, bukan berteori, bukan menulis, tapi berbuat apa yang baik. Jangan jemu-jemu. Sekarang yang terakhir, saya
saya hanya ambil 5 poin karena waktu kita terbatas. Ayat 15. Jangan anggap dia sebagai musuh, tapi tegurlah dia sebagai saudara. Nah, ini ngomong apa nih? Tiba-tiba ada tegur-teguran, tiba-tiba ada tegur-teguran. Kita lihat ayat sebelumnya. Dikatakan begini. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, jadi berarti respon orang kan berbeda-beda. Respon orang berbeda-beda. Ada yang mau, ada yang enggak. Yang enggak mau itu jangan dianggap musuh. Tegur dia sebagai saudara. Mau apa sih? Mendengarkan apa sih? Melakukan apa sih? Yang tadi item-item yang pertama, doa untuk pekerjaan Tuhan, doa untuk Injil. Kita menghimbau, ayo kita doa untuk pekerjaan Tuhan. Kalau ada teman kita yang responnya, alah itu aja nggak penting, ya sudah. Jangan anggap dia musuh, tegur sebagai saudara. Lakukan firman. Tadi kan bagian yang nomor 2 tadi kan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, akan lakukan karena itu yang membuat Tuhan, kuasa Tuhan bergerak untuk terus menolong kita. Kita melakukan firman. Kalau ada teman yang nggak respon, maka jangan anggap dia sebagai musuh, tapi tegurlah dia sebagai saudara. Salah satu firman yang sangat penting untuk kita lakukan sebenarnya, ketiga tadi kerja ya, kerja, dan keempat berbuat baik. Itu yang tadi kita baru baca 1, 2, 3, 4. Salah satu firman yang sangat penting untuk kita lakukan sebenarnya Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Daniel bisa baca? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang berdekat. Mengadakan pertemuan ibadah itu sebetulnya salah satu perintah Tuhan. Kita jangan menjauhkan diri dari itu. Nah, karena itu kalau ada teman kita dalam rumah kerja kita, ini rumah kerja kita kan, rumah sehat ini rumah kerja kita, yang kita ajak ikut ibadah nggak mau, maka jangan anggap dia sebagai musuh, tapi tegurlah dia sebagai saudara, ajak dia. Misalnya sekarang di sini yang real karyawan, saya, Haris dan Dr. Heri. Untuk Jumat minggu depan, kita komit 1 orang ajak 1 orang. Saya kebetulan karena punya koas, saya ajak 30 orang bisa. Karena koas saya lagi banyak. Nah itu yang dibilang kita tegur itu bukan menegur negatif ya, tapi kita mengajak dia supaya mau juga mendengar firman Tuhan. Saya sebetulnya sangat merindukan multiplikasi dari karyawan yang hadir di sini. Kalau 1 orang aja 1, maka minggu depan bisa ada 6 karyawan di sini. Lalu 1 orang ada 1 lagi, minggu depannya lagi 12. Lalu 1 orang ada 1 lagi, minggu depannya lagi 24. Luar biasa, nama Tuhan besar. Itu yang tadi dikatakan, berdoalah supaya firman ini diberitakan dan supaya firman ini membuat nama Tuhan besar. Untuk itu kita berdoa, bukan untuk kepentingan kita. Kepentingan kita tuh Tuhan sudah tahu. Tuhan akan bergerak, sorga akan bergerak mencukupi kepentingan kita kalau kita melakukan firman. Melakukan bukan neto, tapi action, not neto. Stop neto. Ini tema kita sekarang. Buat saya pribadi, kemarin kan saya keluarin teaser tentang stop neto. Sebetulnya selain Tesalonika ini yang bicara tentang kita harus bekerja, jangan cuma ngomong doang. Teman saudara yang nggak mau ikutan, kita harus ajak, jangan kita musuhin. Itu sangat-sangat memberkati kita dari Tesalonika. Tapi saya juga satu peningkapan dari Tuhan untuk stop neto yang sangat memberkati saya adalah lagu yang tadi. Kita dengar lagu yang tadi. Engkau Yesus, ayo deh sama-sama. dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus.
betul-betul jujur di hadapan Tuhan, karena nggak ada yang kita bisa sembunyikan. Neto nggak kita ngomong ini? Saya kembali pada Yohanes 14 ayat 15 yang pernah saya tayangkan ketika saya sharing 2 atau 1 sebelum ini, dan semua sudah saya kasih ayat. Kalau kamu mengasihi aku, definisi mengasihi Yesus menurut Alkitab adalah jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti sebagian perintahku, betul? Ada sebagian yang saya jebak, oh iya, betul sebagian? No, seluruh perintah. Seluruh perintah, kalau kita hanya mengikuti sebagian perintah, kita itu neto nyanyi aku mengasihi engkau. Neto. Harus menuruti seluruh perintah. Kan itu sekali lagi, ini harus dibaca seluruhnya dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau nggak, bagaimana kita tahu perintah Tuhan itu apa? Ini yang selalu saya tekankan sama semua murid-murid dan semua teman-teman seiman. Ini harus kita baca seluruhnya, ulang-ulang dari awal sampai akhir, ulang-ulang. Karena memang perintah Tuhan ada di situ. Kalau nggak, kita nggak tahu perintah Tuhan. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Dia bilang, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Dari pagi tadi sampai sekarang yang kita pikirin apa? Kemarin dari bangun pagi sampai kita tidur malam yang kita pikirin apa? Apakah merenungkan firman? Kalau tidak, maka kita nyanyi, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, itu neto. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yakin tujuan hidup kita menyenangkan hati Tuhan? Bukannya tujuan lo mau jadi dokter, tujuan lo mau nikah punya 2 anak, tujuan lo mau punya klinik. Iya kan? Itu tujuan hidup kita, jujur. Tetapi kalau kita berani nyanyi ini, berarti kita harus bilang. Makanya saya kalau nyanyi lagu seperti ini, saya angkat tangan saya, menyatakan kesungguhan saya. Seperti orang kalau disumpah, kan suruh angkat tangan. Karena saya mau sungguh-sungguh bilang sama Tuhan, Tuhan ini aku mau sungguh-sungguh bilang, tujuan hidupku menyenangkan-Mu. Dan betul-betul itu menjadi apa yang kita lakukan, kehidupan kita. Jangan neto sama Tuhan. Mengapa sih? Kenapa sih? Tadi kita apa sih mengasihi Tuhan? Mengapa harus mengasihi Tuhan? Karena ini perintah. Dalam Ulangan 6 ayat 5 ada perintah Tuhan, bukan himbauan ya. Perintah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatan. Perintah itu. Segenap kekuatan kita untuk mengasihi Tuhan. Aduh, aku nggak sanggup, nggak mungkin. Karena kekuatan dari Tuhan. Hati yang mungkin. Hatiku belum untuk Tuhan sepenuhnya. Masih neto. Kasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan. Maka kembali ke ayat tadi, kalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintah. Tidak bisa menuruti kalau tidak baca seluruh pesan. Saya hanya bisa ambil satu poin karena waktu yang terbatas. Terakhir, bagaimana caranya? Caranya untuk bisa tidak neto sama Tuhan adalah just obey. Nurut aja. Jangan bernegosiasi dengan Tuhan. No negotiation dengan yang maha tinggi. Yunus, Tuhan suruh ke Niniwe, dia kemana? Ke Tarsis. Lalu bertemulah di dunia ikan besar. 3 hari dalam hotel perut ikan. Memang enak. Musa waktu Tuhan panggil juga mulai negosiasi lu. Tuhan, aku nggak bisa bicara. Tuhan ini ada, akhirnya Tuhan marah. Untung Musa tetap akhirnya mau taat dan dia bisa menjadi pemimpin Israel yang luar biasa. Karena Musa kemudian bertobat. Kalau tidak, kan nggak kayak yang kita bacain di Alkitab, hasil akhir dari pekerjaan Musa. Stop negosiasi dengan Tuhan, just obey. Selective obedience. Obey yang cuma sebagian adalah disobedience. Postpone obedience, menunda untuk patuh adalah disobedience.
Tuhan mau kita just obey, patuh saja. Setiap firman yang kita baca, kita patuhi tanpa negosiasi. Itu yang Tuhan mau. Itu yang membuat kita stop neto. Itu yang membuat kita berhenti untuk neto. Dan itu yang membuat Tuhan, malaikat di surga, kalau kita nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus, malaikat di surga mulai bikin ini, bikin checkpoint. Kalau Eli dapat poin berapa ya? Kalau Daniel dapat poin berapa ya? Kalau Maria dapat poin berapa ya? Dari omongannya bisa dipercaya berapa persen ya? Klaim, kita klaim kan? Kita kan mengklaim atau mengasihi. Tapi perbuatan kita, nanti malaikat kan nilai, ini ngomongnya nih, dia neto 20%, dia neto 90%. Kita stop neto dan kita sungguh-sungguh just obey. Karena itu yang Tuhan mau, itu yang membuat kita bisa mencapai tujuan Tuhan. Kesimpulan, stop neto, just obey. Mari kita berdoa.